wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qawluhu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Terus tadi halaman berapa? 101. Adapun sabda Nabi, ihsan itu bahwa beribadah oleh kamu pada Allah seakan-akan kamu itu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika tidaklah kamu itu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah yaitu melihat, memandang akan kamu. Hada min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini an ta'budallaha, yaitu termasuk daripada simpulan-simpulan katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu syamila maqamal musyahadati wa maqamal muraqabati, karena bahwasanya anta'budallaha yaitu mencakup ia akan maqam musyahadah dan maqam muraqabah. Bayanu dzalika wa idahuhu anna lil 'abdi fi ibadatihi salasata maqamatin. Adapun penjelasan yang demikian itu dan penjabarannya, yaitu bahwasanya bagi seorang hamba di dalam ibadahnya si hamba itu ada 3 maqam. Al-awwalu, adapun maqam yang pertama, an yaf'alaha 'alal wajhi alladhi yasqutu ma'ahu talabus syar'i, yaitu bahwa mengerjakan oleh si hamba akan ibadah atas jalan yang gugur bersama jalan itu oleh tuntutan syarak. Bi an takuna mustawfiyatan lisyuruti wal arkan, dengan bahwa ada oleh ibadah itu memenuhi bagi segala syarat dan segala rukunnya. Asani, adapun maqam yang kedua, an yaf'alaha kadzalika, yaitu bahwa mengerjakan ia akan ibadah seperti yang demikian itu ala wajhi alladhi yasqutu ma'ahu talabus syar'i wa qad istaghraqa fi bihadil mukasyafati, dan sungguh ia tenggelam pada lautan mukasyafah, hatta ka'annahu yarallaha ta'ala, sehingga seakan-akan dia yaitu melihat dia akan Allah Ta'ala. Wa hadha maqamu, inilah yaitu maqam musyahadah, an yaf'alaha, maqam kedua yaitu maqamnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kesejukan mataku pada waktu salat. Asalisu, adapun maqam yang ketiga, an yaf'alaha kadzalika, yaitu bahwa mengerjakan oleh si hamba akan ibadah kadzalika seperti demikian itu ala wajhi alladhi yasqutu ma'ahu talabus syar'i. Wa qad ghalaba alaihi anna Allah ta'ala yushahidu, dan sungguh ghalib atas si hamba oleh bahwa Allah itu menyaksikan, melihat akan si hamba. Wa hadza
syafaqati, dan ini maqam ketiga adalah yaitu maqam muraqabah. Faqauluhu, maka adapun sabda Nabi, fa illam takun tarahu, nuzulun yaitu turun derajat, an maqamil mukasyafati, daripada maqam mukasyafat, ila maqamil muraqabati, kepada maqam muraqabah. Ai maknanya illam ta'budhu wa anta min ahli ru'yah, fa'budhu wa anta bihaisu ta'taqidu annahu yarak. Jika tidaklah engkau beribadah kepada Allah, padahal adapun kamu itu termasuk dari ahli melihat Allah, maka sembahlah olehmu akan Allah, padahal adapun kamu itu di tempat dengan sekira-kira meyakini oleh kamu akan bahwasanya Allah itu memandang akan kamu. Fakulun minal maqamati salasati ihsan, maka tiada pun tiap-tiap satu dari maqam-maqam yang tiga yaitu namanya ihsan. Illa annal ihsan alladhi huwa syaratun fi sihhatil ibadah innama huwal awwal, kecuali melainkan bahwa ihsan yang dia itu merupakan syarat pada kesahan ibadah, sesungguhnya dia maqam yang pertama. Li'annal ihsan alladhi huwa fil akhiraini min sifatil khasi, karena bahwa ihsan yang dia itu pada dua maqam yang terakhir, yaitu daripada sifat orang-orang yang khas, yang istimewa di mata Allah. Wa yata'addaru min kasirin, dan kesulitan daripada kebanyakan orang. Wallahu a'lam bishawab. Saudara, Syekh Nawawi Al-Bantani yang dalam Sabtu yang lalu, haul yang ke-130, di dalam mensyarahi kitab Safinah ini, beliau menjelaskan kenapa Tuan Musannif menerangkan tentang rukun Islam terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan menjelaskan rukun iman. Kenapa ini? Sebetulnya kata Syekh Nawawi, sebab ini mencakup seluruh tugas-tugas ibadah, baik dari aspek lahir maupun ibadah aspek lahir. Dan ini rukun iman, rukun Islam ini kutipannya dari hadis yang panjang, dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam hadis Arba'in nomor hadis yang kedua, hadis daripada Sayyidina Umar bin Khattab, di mana malaikat Jibril alaihi salam bertanya tentang iman, Islam, ihsan, atau Islam, iman, ihsan. Dan Syekh Nawawi mau paparkan tentang ihsan. Kata Syekh Nawawi, ketika Nabi ditanya apa itu ihsan, Nabi menjawab, ihsan itu engkau mengabdi kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Namun bila tidak bisa di situ, yakini saja Allah itu melihat engkau. Kata Syekh Nawawi, jawaban Rasulullah ini namanya jawami'ul kalim. Nabi itu dalam hadisnya menyatakan, utitu jawami'al kalim, aku diberikan oleh Allah keistimewaan, diberikan namanya jawami'ul kalim. Bahasa Melayunya simpulan-simpulan
Apa itu simpulan kata? Kata-kata ringkas, sedikit kata-katanya, tapi maknanya luas melaut. Namanya jawami'ul kalim. Nabi itu kalau ngomong dikit, tapi maknanya luas. Enggak kayak kita orang nih, mubalik penceramah 2 jam panjang, tapi isinya dikit. Sampai tuh perempuan nanya sama lakinya, "Bang, tadi ceramah apa itu?" Mubaliknya, kata lakinya, "Rugi lu mah, rugi lu kagak datang. Emang apa? Lucu, 2 jam cuma dapat dikit lucu." Nabi ngomongnya dikit tapi maknanya dalam. Itu disebut jawami'ul kalim. Kenapa jawami'ul kalim? Ungkapan yang dilontarkan oleh Nabi sebagai jawaban tentang ihsan ini mencakup 3 maqam sekaligus. Ada maqam kelas awal, kelas rendah, namanya maqamul awam. Ada maqam khassatul khassah, ada maqamul khassah, ada maqam standar, ada maqam spesial, ekstra spesial, dan ada maqam spesial. Jadi urutan yang Nabi sebut ini 1, 3, 2. 1, 3, 2. Begitu. Tidak 1, 2, 3. Ihsan itu begitu. Saudara, cara menyebutkan ajaran itu kalau dalam dunia ihsan, bahasa lainnya dunia sufi, tidak pernah menyebut dari yang terkecil. Lihat kitab fikih. Berapa sholat witir? Dijawab 1 rakaat minimalnya, banyaknya 11. Fikih dari bawah ke atas. Dunia sufi enggak. Bisa lihat itu kitab-kitab Imamul Haddad, Risalah Mu'awanah begitu. Ngomongin witir, berapa witir? 11. Dari yang tertinggi. Kalau nggak mampu turun 9, nggak mampu turun 7, nggak mampu 5, nggak mampu 3, nggak mampu 1, nggak mampu mati aja. Jadi dia dari tertinggi. Orang sufi itu begitu. Tidak bakalan menyebut dari yang terkecil, selalu menyebutnya yang tertinggi. Ihsan yang begitu keras. Kok bisa 3? Penjabarannya begini, kata Syekh. Seorang hamba Allah di dalam ibadah kepada Allah ada 3 level, ada 3 maqam di dalam ibadah. Jadi maqam umum, kita balik dah, saya balik sih ngikutin hadis ini gitu, tapi saya mau balik dah 1, 2, 3 gitu ya, karena hadisnya memang 1, 3, 2 hadis. Tapi kita balik biar mudah kita mencerna. Nanti kita balikin ke tasawufnya lagi, biar gampang kita ngafalnya. Jadi ada 3 maqam. Pertama namanya maqamul umum, kedua maqamul khusus, ketiga maqamul khususil khusus. Begitu. Maqam standar, maqam spesial, dan maqam ekstra spesial.
Kalau martabak telur 5, begitu ya. Berapa itu martabak? Begitu ya. Ada begitu. Bagaimana ini uraiannya? Ini disingkat begini kalau dari hadis. Antakudallaha, namanya maqamul umum. Ka'annaka tarahu, namanya maqam khususil khusus. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, namanya maqamul khusus. 1, 3, 2. Begitu. Kalau hadis urutan. Kita biar mudah aja urutan 1, 2, 3 kita orang ngabalik dikit isi biar mudah. Yang pertama namanya maqamul umum, ini tingkatan ibadah. Di bawah nomor 1 udah gak ada lagi. Ini bukan ibadah namanya, meski surahnya ibadah, casingnya ibadah, tapi agama tak menyebut itu ibadah, karena maqam cuma 3. Begitu. Yang pertama maqamul umum. Yang bagaimana tuh maqamul umum? Bila mana seorang hamba beribadah kepada Allah mengikuti cara yang dituntut oleh agama. Dalam artian ibadah yang dikerjakan sesuai dengan perintah agama, rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Itu namanya maqamul ihsan, kelas terdasar. Biar gampang sholat dah. Sholat yang dikerjakan oleh si hamba, dia mengerti rukun sholat ada 17, dia mengerti fardu wudu ada 6, wudunya benar, sholatnya dari takbir sampai salam benar. Ini namanya sudah ihsan di tingkat dasar. Begitu, udah ihsan tingkat dasar. Tapi kalau kemudian dia sholat enggak benar lah dia, seperti mohon maaf auratnya kelihatan karena bajunya pendek, sehingga CD-nya aja kelihatan, CD-nya ketarik, pantatnya yang burik kelihatan juga itu, kelihatan. Ini namanya casingnya sholat, tapi agama tak hitung dia sholat. Karena itu kata Syekh Ahmad Az-Zahid di dalam kitabnya Sittin Mas'alah man shalla jahilan bi kaifiyatis wudu'i was shalah lam tasihha ibadatu. Siapa orang sholat tapi bodoh, tidak tahu peraturan wudu bagaimana, sholat bagaimana, dia menunggak-nungging doang, tidak bisa hitam juga, tapi nggak tahu, maka sholat itu di mata agama nggak sah. Ibadah itu tak terhitung meski bentuknya kelihatan ibadah, karena tidak mustawfiyatan lisyuruti wal arkan, tidak terpenuhi rukun dan syarat. Kita harus belajar ilmu sholat, mana yang batali, mana rukunnya, mana syaratnya. Ini pokok sebagai kita ibadah. Kok pakai begitu? Enggak pakai kakok. Orang Amerika tinggal di Indonesia, kira-kira pengen pakai peraturan Amerika, boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa? Kenapa? Adanya di Indonesia. Kalau adanya di Indonesia pakai peraturan Indonesia.
kita ini adanya di bumi Allah, maka di dalam ibadah tidak boleh selalu kita harus mengikuti tuntunan dan peraturan syariat. Inilah maqamul ihsan, maqam tingkat dasar, namanya maqamul umum. Ibadah benar begitu, rukun syaratnya. Jadi sehingga agama bilang udah gugur ente, artinya udah dihitung sholat gitu oleh agama. Itu kayak begitu tuh, namanya maqamul ihsan, namanya tingkat dasar. Kemudian saudara, saya ngikutin susunan aja biar gampang. Kesannya ketiga ini, yang ketiga ini, kedua ini tingkatan. Kedua, namanya maqamul muraqabah. Apa tuh maqamul muraqabah? Bila mana seorang hamba beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan aturan agama, rukun dan syaratnya terpenuhi, namun di dalam hatinya ada keyakinan, dikontrol, dilihat, diawasi, dipandang, diperhatikan oleh Allah, meski dia tak bisa menjangkau Allah. Ini namanya maqamul muraqabah. Kayak puasa Ramadan itu mendidik muslim untuk masuk pada tingkatan muraqabah. Betapa istri gak ada di rumah, anak gak ada di rumah, mau makan sisa ayam yang kemarin juga bisa, yang semalam sahur, tapi gak dimakan karena dia yakin dilihat Allah. Maka biar ada di meja gak ada siapa-siapa, nggak dicolek-colek juga sebelum adzan maghrib, dia sadar ada dikontrol oleh Allah. Ini namanya puasa mendidik maqam muraqabah. Begitu muraqabah. Ketiga, muraqabah itu namanya maqamul khusus. Ketiga, dan ini tertingginya, namanya maqamul musyahadah. Maqam hakikat. Apa itu? Bila mana seorang hamba beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntutan agama, rukun dan syaratnya terpenuhi, di samping dia merasa diawasi oleh Allah, dia pun juga tenggelam pada lautan kemahaan Allah, hatinya bisa memandang Allah. Allah hadir di dalam jiwanya ketika dia sholat, sehingga asik dengan sholatnya, menarik dengan ibadahnya. Ini namanya maqamul musyahadah. Ini maqamnya Rasulullah dan orang-orang kekasih-kekasihnya yang dekat dengan Nabi, wali-waliullah. Di mana itu?
Nabi itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai di dalam kitab Sunannya, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya, Nabi menyampaikan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Apa kalau bahasa kitanya ketika nulis biodata, hobimu apa? Kata Nabi, hobiku sholat. Jadi kalau udah sholat udah asik Nabi. Maka sampai kakinya bengkak enggak berasa. Saking apanya? Saking apanya? Asik. Kayak kita main bola, hobinya asik. Maka biar kata bengkak baru juga diurut, diajak main lagi. Hayo. Kenapa? Asik, nikmat. Nabi itu nikmatnya di sholat. Kalau di hobi, tuh kelasnya Nabi. Kalau kita enggak, orang Jumat aja datang memang udah lumayan nanti jam 11 saja udah ke masjid, orang belum ada, baru dikit datangnya, tapi barisnya di pintu paling belakang. Kenapa? Biar pulang duluan. Loh, sholat aja belum tentu diterima, udah mikirin pulang aja. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Itu begitu sudah. Begitu. Sampai taraweh, imamnya siapa? Kom Ahmad, ulama masjid sebelahnya. Dia kata lama, ini emang enggak ada hobi, sholatnya beban, bukan hobi. Ini belum tingkatan di kelas ini, maqamul musyahadah. Nabi itu begitu. Orang-orang soleh itu begitu. Dia asik kalau ibadah, asik. Begitu. Makin sendiri makin lama. Maqamul musyahadah, maqamul muraqabah, ya sendiri lama. Kalau berjamaah cepat. Bahasa kita sedang gitu. Kalau kita nggak ada maqam itu, kalau ngimamin lama, kalau sendiri di rumah anak capung cebok cepetan kita. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada, alhamdulillah. Itu namanya belum ada maqam muraqabah, belum diawasi Allah, belum. Begitu. Bila di rumah pakai kaos oblong aja jadi juga. Begitu. Jadi begitu. Ini namanya belum masuk, baru di maqamul awal, maqam umum, belum masuk maqamul muraqabah. Sehingga bila kita malas ibadah, naikin bahwa Tuhan pandang kita, Tuhan lihat kita, Tuhan kontrol kita. Ini terus ada dalam hati, maka ini namanya kita sudah masuk di jalur tarekat menuju sampai kepada Tuhan. Begitu muraqabah. Hadis Nabi menyebutnya 132. Yang kedua di sini, yang kedua itu maqam ketiga. Naik ibadahnya tenggelam dalam lautan keagungan Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau tidak bisa maqam tertinggi, turun dari yang nomor 2 begitu. Maqam muraqabah.
ikatan ibadah, merasa dikontrol, dilihat oleh Allah. Menuju muraqabah latihan. Rasulullah imami, Rasulullah syahidi, Rasulullah nazir, dikontrol amanah. Nabi merasa hadir pelan-pelan sampai menuju Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazir, pelan-pelan untuk menuju sebuah maqam namanya muraqabah. Jadi muraqabah itu kayak apa? Kayak Kristina, penyanyi dangdut. Di kasur ada dia, di sumur ada dia, di dapur ada dia, di mana-mana ada dia, yang itu dianya Allah. Begitu. Ini namanya maqamul muraqabah. Sehingga hidup dia tenang, merasa dia dikontrol dan diawasin oleh Allah. Itu begitu. Orang yang sudah di muraqabah, sedekah terserah. Mau sedekah terang-terangan boleh, mau sedekah diam-diam boleh. Semuanya bagus dan mendapatkan berkah. Yang mana yang kagak bagus, kagak berkah, diam-diam kagak sedekah tapi nyinyir mulu. Ini namanya enggak benar. Nyalain orang begitu. Mau ngorban itu terang-terangan, mau ngorbannya nggak mau ditulis namanya hamba Allah dan berisik lo begitu, boleh semuanya. Yang kurang berkah ngorban kagak, nyinyir mulu. Tiap tahun nanyanya kalau punya utang bagaimana, punya cicilan, ngorban enggak? Kata kiainya dijawab kagak. Selamat duit dua, selamat. Berapa kami itu harganya? 3 juta selamat. Tahun depan lagi nanya lagi, masih punya cicilan, tahun depan udah lunas lagi tuh motor, kredit lagi, kulkas 2 pintu, utang lagi, gitu. Mau lunas lagi kredit rumah, 20 tahun, kan mau bertobat sampai modal, nanya mulu. Kalau utang bagaimana? Utang mulu. Dia tidak pahami yang bagaimana dalam aturannya, gitu. Yang kayak begitu. Jadi ibadah kita ini adalah ibadah. Ada 3. Sebab apa makomnya ada 3? Sebab kita orang saudara di dalam ibadah kepada Allah ini, kalau disederhanakan, ada kelasnya karyawan, ada kelasnya pedagang, ada kelasnya orang merdeka. Apa itu yang namanya karyawan? Karyawan itu yang penting kagak dipecat. Karyawan yang penting kagak dipecat. Artinya kalau kerja ke kantor tuh masuk jam berapa, pulang jam berapa ya? 8.5. Jam 8, pulang jam 5. Maka kemudian sudah jam 5 udah langsung pulang jam 5. Begitu kata kawannya, nih ada lemburan, udah habis tugasnya, jamnya udah habis, pulang kan? Gitu, karena enggak dituntut lagi. Emang segitu karyawan tuh kelasnya kayak begitu. Kalau dipikir udah habis tugasnya, ya pulang. Namanya karyawan. Emang segitu ya segitu, disebut karyawan. Sholat begitu, berapa yang ditugasi?
ya 17 rakaat, ngepres 17, kagak pakai qobliyah, kagak pakai ba'diyah, lagi juga kagak masuk neraka, kagak diomelin. Ini yang kayak begini ini namanya kelasnya karyawan pas-pasan. Kalau puasa Ramadan doang, habis Ramadan nggak ada puasa makanya. Puasa Arafah tak ngerti, puasa Asyura enggak. Saumud dahar, yang saum dia mendahar. Ini namanya kelas karyawan, namanya maqamul umum. Ada kalanya kita itu mengabdi kepada Allah, kelasnya pedagang. Ini ada yang dagang nggak? Hah? Ada. Orang dagang tuh profit oriented, orientasinya keuntungan. Asal ada untung, biar kata dikit kerjain. Itulah namanya pedagang. Ini sholat duha ini ganjarannya besar, kerjain. Ini qobliyah ba'diyah ini ganjarannya besar, kerjain. Memang dagang, dia nyari keuntungan. Begitu, nyari keuntungan untuk pedagang. Ada juga kelasnya orang merdeka, enggak mau mikirin untung, enggak mau mikirin takut, tapi karena memang hobi. Pokoknya bisnis berangkat hobi. Kalau kata yang namanya Messi, mau dibayar kayak kagak, kayak main bola, gua mau main aja karena gua mau hobi. Itu namanya maqam kelas tinggi, maqamul musyahadah dalam dunia sufi, bukan dunia bola, bukan. Sudah cinta, ibadahnya karena cinta. Enggak ada surga di otaknya, enggak ada. Surga makhluk. Buat apa makhluk ngarepin makhluk? Begitulah orang yang kelasnya akhirat. Dan ini namanya maqamul musyahadah, kelas orang merdeka. Begitu. Karyawan ini macam-macam. Kelas awamnya ini. Ada karyawan kerja mau males, tapi gaji pengen naik. Karyawan mau apa begini nih? Songong, nyelonjong. Nyelonjongnya di mana? Pengen naik gaji sementara kerja orang. Kalau kita bosnya demen apa gedek? Empat gedek. Kenapa empat? Males. Jangan-jangan Allah sama kita empat, malah gedek sama kita. Pengennya rezeki naik, ibadah ngirit, ibadah dikit, tahajud kagak, duha kagak, pikir kagak, pengen rezekinya banyak, pengen ngobrol aja kongres kongko ora beres, tapi pengen perhatian Tuhan lebih. Namanya hamba apa? Songong. Namanya nyelonjong. Tuhan sama hamba begini nih empat. Begitu karyawan model begini, gendek yang kayak begitu. Bukan Tuhan gak perhatian sama kita, Tuhan udah bosen sama kita. Bukan gak perhatian, bukan bosen. Bosan bagaimana? Dicari di kelompok orang yang rajin duha, di absen orang ada namanya. Dicari di kelompok orang baca Quran sehari sejuz, orang ada. Dicari di kelompok orang yang tahajud malam, kagak ada. Jadi kemana
kitanya lari-lari terus. Ini namanya hamba songong sama Tuhan. Pengennya diopenin, tapi dia nggak open sama Tuhan. Pengennya dipeduliin, tapi dia cuek sama Tuhan. Pengen Tuhan perhatian lebih, tapi dia ibadah tidak pernah lebih ngepres. Begitu. Orang sholat aja kuliah dulu lagi. Sampai anaknya apa? Mesti kuliah lagi, kata anaknya. Tuh begitu semua. Jadi maqamul ihsan. 3 maqam ini, maqamul umum. 2 maqamul khusus muraqabah. 3 maqam khususil khusus musyahadah. Ketiga-tiganya masuk kategori ihsan. Wara ada 3. Bila kita meninggalkan yang haram, enggak ngambil barang haram, namanya wara tingkat dasar. Bila kita meninggalkan yang syubhat, wara tingkat kedua, muraqabah. Bila kita bisa meninggalkan berlebihan pada yang halal, maqamul musyahadah. Begitu. Ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Ikhlas berkelas juga. Berkelas, semuanya ada kelasnya. Berkelas. Begitu. Berkelas. Apa aja berkelas, 3 kelasnya. Karena maqamul ihsan 3. Tawakal 3 kelasnya. Apa aja kalau dunia sufi mesti 3. Karena ada maqam muraqabah. Jadi ada syariat. Yang kelas pertama itu namanya maqam syariat. 2 namanya maqam tarekat. 3 namanya maqam hakikat. Itu wa haqiqatun la usuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli bin jillah. Ini kan maqam. Jadi Nabi ngomongnya singkat, uraiannya panjang. Kalau diurai wara ada 3, apa-apa, ikhlas ada 3, zuhud ada 3, panjang. Kalau diurai singkat. Nabi punya kalam, tapi dalam punya makna. Inilah namanya jawami'ul kalim. Terserah kita. Apakah kita ibadah di kelas budak? Apakah kita ibadah di kelas pembisnis? Apa kita ibadah di kelas orang merdeka? Apakah ibadah di kelas umum? Apakah ibadah di kelas khusus? Apa ibadah di kelas khusus? Kita renungi di mana kelas kita. Dari 3 maqamul ihsan, Nabi tidak merinci. Seperti rukun Islam ada 3, rukunnya yang disebut. Sebab ini perjalanan spiritual. Ihsan kelas pertama adalah bagaimana supaya ibadah itu sah saja. Itu ihsan pertama. Supaya ibadah kita sah, nanya itu begitu. Tapi kelas 2, kelas 3 ini sulit buat kebanyakan orang. Harus latihan perjalanan spiritualnya untuk menuju ke sana agar supaya usul kepada Allah. Kurang lebih demikian kajian kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan.